Mike Huckabee itu duta besar Amerika di Israel, mantan gubernur Arkansas, mantan pastor evangelical Zionis, salah satu sekte Kristen Protestan yang sangat pro Israel. Bukan sekte ya? Oke lah, tapi evangelical Zionis lah ya. Yang juga memimpi menanti-nanti kedatangan Yesus lagi. Iya kan? Mike Huckabee itu termasuk yang kemarin memprovokasi Trump untuk menyerang Iran. Bahasa dia ini divine promise. Ini adalah janji suci. Ini adalah nubuat. Itu Mike Huckabee memprovokasi Trump. Dan Trump publikasikan itu. Saya dapat surat pesan dari Mike Huckabee. Ini cilaka betul nih. Tiga yang berperang ini dua ideologi mesianik yang ingin mempercepat, kasarnya kiamat itu cepat datang. Ingin mempercepat akhir zaman segera datang. Ini memang yang membuat ini situasi dunia menghadapi situasi semacam ini. Kembali ke topik yang tadi. Jadi hemat saya, dan jangan lupa ini juga ada simbolik Pak Karni. Ini kenapa perang hanya berlangsung 12 hari. Ini seolah-olah ada, tapi saya mungkin cocok lagi ya. Dan gencatan senjata juga 12 hari. 12 itu adalah jumlah suku-suku Bani Israel. Betul kan Pak Moni? Ruben, Simeon, Yehuda, Levi, Dan, Naftali, Isakhor, Zebulon, Yosef, Benyamin, dua lagi saya lupa ya. 12 itu juga nama 12 imam Syiah Isna Asariyah. Ya kan? Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Kazim, Muhammad dan seterusnya sampai Hasan Al-Askari, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Kok aneh, kok cocok? Perang 12 hari, gencatan senjata 12 hari, 12 suku Israel ada 12 imam Syiah ada 12. Ini cocok disengaja by design atau hanya kebetulan saja yang unik ya gitu ya. Sehingga sebetulnya perang ini juga mengundang berbagai spekulasi, seolah-olah ini ada skenario, seolah ini by design, tapi saya kira itu teori konspirasi. Hanya saja memang kemarin itu agak sedikit lucu ya. Ketika serangan balasan Israel ke Amerika, ke basis Amerika di Qatar, itu ada pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada korban. Dan Trump menyatakan, terima kasih Iran, rudalnya rudal yang lemah. Gitu. Terima kasih, kami sudah diberitahu lebih dulu. Begitu juga official Qatar juga terlebih dahulu diberitahu oleh Iran. Kembali lagi ke soal tadi siapa yang menang, poin saya, kali ini Iran menang 2-0. Yang berikutnya Pak Karni, ini juga yang menjadi kejutan dunia ya. Bahwa ternyata kalau dilihat soal jumlah korban, betul bahwa Iran lebih banyak korban. Tapi perang tidak harus selalu mana yang lebih banyak korban untuk menilai mana yang menang dan yang kalah. Perang Nazi Jerman lawan Soviet itu 2 kali lipat Soviet yang mati, bahkan lebih. Tapi Soviet yang menang. Jadi bukan soal jumlah, tapi soal poin akhir. Gitu. Kali ini kenapa saya menang? Pertama gini, Iran menang. Iran lebih banyak jumlah korban. Tapi Iran itu negara dengan luas 1,6 juta kilometer persegi. Penduduknya 92 juta. Dengan wilayah yang begitu luas. Sangat tidak mudah untuk dikalahkan. Gitu. Orang Iran diserang di Teheran bisa lari kemanapun di negaranya sendiri. Banyak tempat orang Iran untuk bersembunyi. Bayangkan Israel yang luasnya hanya 22.000 kilometer persegi, kira-kira separuh lebih Jawa Barat. Kalau narik pesawat dari ujung ke ujung, mungkin hanya 20 menit. Gitu. Sekarang Haifa sudah kena, Tel Aviv sudah kena, Beersheba sudah kena, Kaisarea, kampungnya Netanyahu juga kena. Sampai dia membatalkan perkawinan anaknya itu. Gitu. Itu pukulan betul. Orang Israel mau lari kemana lagi kecuali ke bawah tanah. Jadi nanti orang Israel itu akan bolak-balik seperti London dulu waktu diserang Nazi itu. Bolak-balik ke bawah, naik lagi ke atas, lama-lama stres. Jangan lupa Pak Kardi, sejak perang Gaza 7 Oktober, sudah 500.000 orang warga Israel Yahudi yang keluar. Dan sekarang di bandar ditutup, perbatasan ditutup, coba yang keluar lama-lama habis. Penduduk Iran yang 90 juta berbanding dengan penduduk Israel yang mohon maaf 9 juta.
Itu pun 1,5 juta atau 2 sampai 2 juta orang Arab warga negara Israel. Di luar orang Arab Gaza dan orang Arab Tepi Barat. Orang Arab Tepi Barat kan 3 juta, orang Arab Gaza itu 2 juta. Orang Arab warga negara Israel sendiri dari 9 juta itu hampir 2 juta. Itu artinya hanya 7 juta, itu 500 ribunya udah kabur. Gara-gara 7 Oktober. Ini kalau perbatasan dibuka, bandara dibuka, pergi itu. Lama-lama Israel itu bubar. Sebetulnya ya, hitung-hitungan jangka panjangnya. Tapi ini pertarungan Rising Lion lawan True Promise. Tidak akan berhenti begitu saja. Karena ini pertarungan ideologis, ini habis-habisan. Ini dua pertarungan mesianik yang ingin mempercepat akhir zaman. Dan itu memang seharusnya menjadi keperhatian warga dunia ya. Ini dunia mau dibawa ke kiamat nih. Ada orang-orang yang membawa dunia mempercepat kiamat. Mengerikan, apalagi era nuklir. Tapi saya akan sedikit koreksi Pak Karni. Sebetulnya Israel bukan kali ini mengalami kekalahan. Israel juga pernah hampir kalah perang Yom Kippur tahun 73. Itu ketika negara-negara Arab serentak menyerang dan apa dampaknya? Sinai dikembalikan ke Mesir. Gitu. Jadi dan menurut saya kalau eskalasi ini terus berlanjut, apalagi tekanan dunia internasional ke Israel makin keras gara-gara peristiwa Gaza. Jadi game changernya sebetulnya 7 Oktober Gaza itu sebetulnya. Serangan Hamas itu game changer itu. Kenapa? Israel menunjukkan watak aslinya seekor rising lion yang brutal, bengis, lapar, haus darah, tidak akan berhenti sampai kenyang dan tidak kenyang-kenyang. Dan terus-menerus membunuh, membantai warga Palestina, tidak peduli laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Itu mata dunia menyaksikan itu akhirnya mengetuk hati nurani dunia. Jadi dulu isunya agama, sekarang sudah isu kemanusiaan. Jadi isu agama hanya mereka berdua ini nih, Iran, Israel. Masyarakat dunia sudah melihat ini adalah persoalan kemanusiaan. Coba Pak Karim melihat demo-demo terbesar soal Gaza itu di mana? Bukan di Riyadh, bukan di Kairo, bukan di Jakarta, di Den Haag, di London, di Chicago, di LA, gitu. Demo-demo terbesar. Dan ini pelan-pelan mengetuk mata dunia dan menjadi momentum sebetulnya dunia Arab, dunia Islam untuk kembali bersatu. Kalau kita lihat peta politik dunia, kita lihat paling banyak negara yang paling keras mengecam mengutuk Israel itu negara-negara Katolik. Sebetulan momentum Paus Fransiskus memang punya sikap. Coba lihat, negara yang mengajukan ini ke ICC itu Afrika Selatan, Kuba, Meksiko, Venezuela, Kolombia, Brazil, negara Amerika Latin Katolik. Bukan negara Islam. Jadi di Den Haag itu ada tim Pokja untuk menyerang Israel. Itu hanya Malaysia yang negara Islam. Yang lainnya itu negara Amerika Latin, Afrika Selatan. Itu artinya persoalan Palestina yang jadi inti persoalan itu sudah menjadi persoalan masyarakat dunia yang khawatir dengan munculnya dua ideologi mesianik ini yang ingin menghancurkan dunia. Ingin mempercepat datangnya kiamat. Gitu. Jadi saya kira demikian Pak Ari. Nanti menghabiskan jatah waktu yang lain. Terima kasih.